Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa dilindungi Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita memasuki renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Bapa yang mengasihi dan memberkati kehidupan kami. Hingga saat ini kami dipelihara dan dijagai dengan baik. Terima kasih Tuhan, sungguh luar biasa berkat Tuhan dalam hidup kami. Bapa di surga, hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Ajar kami tentang firman-Mu Bapa, buat kami mengerti, mampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan renungan kita hari ini diambil dari Matius 18 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Saudaraku, semua manusia di bumi ini tentu memiliki teman dan sahabat yang dekat. Mungkin ada yang dari kecil sudah bersahabat karib hingga dewasa, dan bahkan pun sudah hingga lanjut usia. Bila orang di dunia ini saja sangat peduli terhadap sahabat dan rekannya, dia merasa kehilangan, maka ia akan mengalami kesedihan dan akan berusaha mencari sahabatnya tersebut. Terlebih apalagi kita sebagai orang yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Maka bila ada sahabat Kristen kita yang sudah hilang dari jalan Tuhan, yang tersesat karena tawaran dunia ini, godaan dunia yang membuat ia terpikat meninggalkan Tuhan sangat jauh, maka hendaknya kita sebagai sahabatnya tentu akan mengingatkannya kembali kepada jalan yang benar dan berusaha menariknya kembali kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Bila orang dunia saja mencari sahabatnya yang tersesat dan hilang, maka terlebih kita pun sebagai seorang Kristen yang sama-sama membangun komunitas iman yang baik, maka hendaknya bila ada teman kita yang tersesat, kita harus semestinya menarik kembali mereka kepada jalan yang benar. Dan pahamilah saudaraku, jika ada sesama yang tersesat, jadilah gembala dan bukan hakim. Kita dipanggil untuk mencari dan menemukan mereka yang hilang, menyambut dengan sukacita dan untuk menuntun mereka menemukan jalan-jalan Tuhan. Ingat saudaraku, komunitas Kristen hanya akan menjadi kuat jika persaudaraan di dalam Tuhan dibangun bukan dengan kesempurnaan, tetapi oleh kemampuan untuk saling mendukung dan menopang peduli kepada sesama. Setiap pribadi akan selalu memiliki kelemahan dan kekurangan, dan kita tidak perlu menjadi seorang penghakim atas kelemahan dan kekurangan sesama kita, tetapi kita seharusnya menjadi seorang yang melengkapi kelemahan sesama kita. Seperti Bapa di sorga, milikilah hati yang tidak mau kehilangan siapapun di dunia ini. Satu orang dari sahabat kita itu sangat berharga dalam hidup ini, terlebih apalagi bagi mata Tuhan. Semoga kita adalah orang-orang yang mampu menghargai sesama kita, mampu mengingatkan sesama kita kepada jalan yang benar ketika kita sudah mengetahui ia tersesat ke jalan yang salah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Tuhan yang mengajari kami tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami berterima kasih Bapa, firman-Mu mengingatkan kami bahwa hendaknya kami menjadi penolong dan pengingat yang baik kepada sesama kami, sahabat kami ketika kami tahu ia tersesat. Ketika kami sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, hendaknya kami pun mau membantu sahabat kami menyelamatkan mereka dari kesesatan. Tuhan, mampukan kami melakukan dalam kehidupan ini, sehingga semakin banyak orang terselamatkan kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, tanamkan dalam hati dan pikiran kami. Bapa di surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan yang berkati perjalanan bangsa kami, pimpin ke arah yang lebih baik hari demi hari. Tuhan yang buat kesejahteraan di setiap keluarga di Indonesia semakin baik hari demi hari. Kami berdoa untuk pemerintahan kami dari yang tertinggi hingga yang terendah, supaya sungguh dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Kiranya seluruh yang dikerjakan dapat memberikan kesejahteraan yang baik bagi rakyat-Mu.
Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk misi penginjilan di Indonesia ini. Tuhan berkati orang-orang yang tergerak hatinya mau melayani Tuhan melalui pekabaran Injil kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang mampukan mereka senantiasa cukupkan apa yang mereka perlukan, sehingga dalam mereka menjalankan misi ini mereka tetap terpelihara dengan baik. Terima kasih Tuhan, biarlah semakin tersebar kebenaran akan firman Tuhan ke pelosok daerah Indonesia. Semakin banyak orang mengenal Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami. Tuhan yang berkati senantiasa keluarga kami. Jagai dan lindungi serta jadikan keluarga kami Tuhan sebagai keluarga yang membawa berkat damai sejahtera ke banyak orang, sehingga orang banyak boleh mengenal Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk usaha dan pekerjaan kami. Tuhan yang tambahkan berkat dan rezeki di dalam kami mengusahakannya, sehingga boleh tercukupi segala kebutuhan kami. Ajar kami bijak mengelola berkat yang Tuhan berikan dan senantiasa berbagi untuk menolong sesama kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan yang menuntun dan memimpin langkah hidup kami. Biarlah kami hidup senantiasa di jalan yang Tuhan kehendaki dan kami boleh selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.